Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan dikuatkan lagi oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan hari ini. Dan sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menuntun, menegur kami, meneguhkan kami, menghibur kami, dan menguatkan kami kembali. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Pada kali ini saya akan membawakan renungan dengan berjudul Taat Tanpa Melihat. Saya akan membacakan renungan dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Mari kita membaca bersama-sama. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari suatu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara-saudara, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Salah satu ganjalan besar yang kita alami dalam mengikut Kristus adalah ketakutan tentang hal-hal yang tak diketahui. Terkadang kita ingin mengetahui lebih dahulu hasil dari ketaatan kita dan kemana Tuhan sedang membawa kita. Terkadang pula kita berpikir dan merasa, apakah Tuhan bohong, tidak menepati janjinya atas apa yang kita pinta dan kita rindukan. Kita boleh meminta, kita boleh berdoa, tetapi terkadang kita tidak mau berjalan di dalam proses-proses yang Tuhan kehendaki. Seperti Abraham, dia berangkat menuju negeri atau tanah yang tidak dia kenali. Dia tidak tahu ada apa yang terjadi di sana. Dia tidak tahu akan seperti apa kehidupannya. Tetapi dapat kita lihat bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak menepati janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Sehingga Abraham boleh sampai dan tinggal di tanah yang seolah-olah dia adalah orang asing. Tapi dari sana lahirlah bangsa besar, yaitu bangsa Israel. Kita boleh lihat bahwa Sarah yang secara dokter atau secara kesehatan dikatakan tidak lagi mampu untuk mempunyai anak. Tetapi kita bisa lihat bahwa Tuhan menjawab permintaan Abraham. Tuhan menjawab doa Abraham. Tuhan melihat kesetiaan dan ketekunan Abraham. Saudara-saudara, apabila Anda sedang meminta pada hari ini, apabila Anda sedang bergumul memperjuangkan sesuatu yang belum Anda dapat, dan Anda sedang dibawa ke Tuhan malah ke suatu tempat atau keadaan yang sama sekali bertentangan dengan apa yang Anda rindukan, percayalah saudara-saudara, ketaatan Anda akan membuahkan suatu hasil yang luar biasa. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tetapi kita sebagai manusia, kita yang terbatas ini terkadang tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Terkadang kita malah menganggap jalan yang tidak enak. Kita menganggap situasi yang tidak enak yang boleh Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita.
adalah sebagai suatu penderitaan, adalah sebagai suatu kutuk, adalah sebagai sesuatu yang membuat kita malah tidak merasa damai sejahtera. Kita tidak melihat lagi pada kemuliaan Tuhan, kita tidak lagi melihat pada kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, apabila Anda mengalaminya hari ini, mari lihatlah kembali kebaikan Tuhan. Mungkin saat ini kita belum bisa melihat hasil dari segala sesuatu apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Mungkin belum menumbuhkan suatu bibit-bibit buah yang begitu menggiurkan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Mungkin saat ini kita dibawa pada suatu situasi peralihan, di mana kita sedang beralih atau sedang transit untuk menuju ke tujuan utama yang telah Tuhan janjikan. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berhenti mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Lihatlah kepada Abraham yang dengan taat dan percaya dengan imannya, yang teguh tanpa dia melihat ke depan apa yang akan terjadi. Tapi ia tetap menyatakan dalam hatinya bahwa Tuhanku adalah Rajaku, adalah pribadi yang patut aku sembah dan aku turuti. Kemana dia membawa langkahku, di sana pasti ada rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan bagi saya dan keluarga saya. Itulah iman seorang Abraham. Mari kita meniru, kita meneladani iman seperti ini. Kita berjalan dalam ketaatan bersama Tuhan tanpa tahu tujuan kemana Tuhan membawa. Tetapi percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya, bahkan apa yang telah kita minta dan kita gumulkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas firman-Mu yang boleh Engkau taburkan ya Tuhan. Terima kasih atas Roh Kudus yang telah memimpin. Kiranya Tuhan, setiap orang yang mendengarkan rekaman ini boleh merasakan suatu semangat ya Tuhan, suatu keteguhan iman kembali Tuhan, untuk berjalan teguh bersama Engkau, kemanapun Engkau membawa Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan segar kembali Tuhan, semangat untuk menatap hari ini Tuhan, dan hari-hari esok yang akan datang, dengan janji yang telah mereka terima, dengan janji yang akan digenapi daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua jemaat ini, setiap orang yang mendengarkan, agar renungan ini memberi kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati.